Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Farhan Dwiananda Putra. Di sini kami akan membahas karya tulis ilmiah kami dengan judul Transformasi Bahasa Indonesia di Era Digital dan Media Sosial. Pertama, yang melatar belakangi karya tulis ini adalah media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok telah menjadi bagian penting kehidupan masyarakat Indonesia dengan lebih dari 200 juta pengguna internet pada tahun 2023. Penggunaan media sosial memicu perubahan bahasa Indonesia seperti munculnya istilah baru, singkatan, dan pengaruh bahasa asing. Fenomena ini mempengaruhi komunikasi sehari-hari dan menantang pelestarian bahasa baku. Dalam pendidikan, penting untuk memastikan generasi muda tetap menghargai bahasa Indonesia yang benar meski sering menggunakan bahasa santai di media sosialnya. Lalu ada batasan masalah. Penelitian ini berfokus pada pengaruh media sosial terhadap perkembangan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari, khususnya pada kosakata baru, struktur kalimat, dan tantangan menjaga keaslian berbahasa. Pengaruh bahasa asing dan dampak terhadap dialek daerah tidak akan menjadi bagian pembahasan karya tulis ini. Rumusan masalahnya, yang pertama ada bagaimana perkembangan bahasa Indonesia seiring dengan kemajuan teknologi dan penggunaan media sosial. Yang kedua, apa saja kosakata baru yang muncul akibat penggunaan media sosial dan bagaimana penggunaannya dalam komunikasi sehari-hari. Yang terakhir, apa tantangan yang dihadapi dalam menjaga keaslian dan keakuratan bahasa di era digital terutama di media sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh pemahaman mengenai perkembangan bahasa Indonesia seiring dengan kemajuan teknologi dan penggunaan media sosial, lalu mengidentifikasi kosakata baru yang muncul akibat penggunaan media sosial. Yang ketiga, memahami tantangan yang dihadapi dalam menjaga keaslian dan keakuratan bahasa di era digital. Metode penulisan yang kita gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti artikel, buku, dan jurnal. Referensi utama adalah tulisan pengaruh media sosial terhadap kebiasaan berbahasa oleh Retna Wahyu Widawati yang membahas perkembangan bahasa di era teknologi. Sumber pendukung meliputi artikel pengaruh bahasa di media sosial bagi kalangan remaja dan dengan judul Analisis Pengaruh Media Sosial Terhadap Perkembangan Bahasa Indonesia di Era Globalisasi. Halo, perkenalkan nama saya Zara Fadila Hanisa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kajian pustaka yang berjudul Bahasa di Kalangan Remaja dalam Media Sosial dan Penggunaan Media Sosial dalam Perkembangan Bahasa. Kajian pustaka ini akan membahas bagaimana media sosial berkontribusi terhadap perkembangan bahasa di kalangan remaja, serta peran penting media sosial dalam mendukung penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Pertama, kita akan membahas tentang bahasa yang digunakan remaja di dalam media sosial. Menurut Putri dan Nurwati, masa remaja merupakan masa perkembangan segala hal di mana mereka cenderung labil dan mudah terpengaruh oleh lingkungan. Dalam situasi ini, pendidikan penggunaan bahasa menjadi sangat penting, terutama di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Penggunaan bahasa yang kurang tepat dapat memberikan dampak buruk bagi remaja lainnya. Menurut Piaget, masa remaja merupakan tahapan operasional formal dalam perkembangan kognitif manusia. Di tahap ini, kemampuan abstraksi remaja mulai berkembang sehingga mempengaruhi cara mereka menggunakan bahasa kosakata mereka terus bertambah berkat kemudahan akses media sosial yang menjadi sarana komunikasi utama. Namun, Owen mencatat bahwa remaja juga mulai peka terhadap kata-kata bermakna ganda atau ambigu. Hal ini sering memunculkan kata-kata baru yang tidak baku dalam penggunaan sehari-hari. Contoh nyatanya dapat kita temukan pada istilah atau singkatan perkembangan luas di media sosial saat ini. Selanjutnya, kita beralih pada peran media sosial itu sendiri. Menurut Aini, media sosial berpotensi mencerdaskan pembacanya melalui informasi dan tulisan yang dikemas dengan baik. Jika penyajian bahasa media sosial tajam, mendalam, variatif, dan lugas, maka itu dapat membantu pembaca dalam memahami informasi secara lebih efektif. Batubara et al. Menambahkan bahwa media sosial memberikan akses yang lebih luas untuk mempelajari dan mengembangkan bahasa Indonesia.
Berbagai konten edukatif seperti tutorial, video pembelajaran, dan materi-materi pendidikan kini dapat diakses dengan mudah melalui platform ini. Namun, menurut Febrian dan Mas Cito, untuk menjaga kualitas bahasa Indonesia di era media sosial, diperlukan perhatian terhadap konteks penggunaannya. Disinilah peran pemerintah, lembaga pendidikan, serta komunitas bahasa menjadi sangat penting untuk mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Langkah-langkah tersebut harus dilakukan tanpa mengabaikan perkembangan media sosial sebagai sarana komunikasi. Halo, perkenalkan nama saya Sedana Nanta. Di sini saya akan membahas analisis saya tentang pengaruh media sosial terhadap perkembangan bangsa. Teknologi, terutama media sosial, membawa dampak besar pada perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga cerminan budaya dan dinamika masyarakat. Penggunaan media sosial mempercepat perubahan struktur bahasa, di mana orang cenderung memakai kalimat singkat, praktis, dan sering mengabaikan aturan tata bahasa formal. Hal ini melahirkan bentuk-bentuk bahasa baru yang lebih sesuai untuk komunikasi digital. Gaya komunikasi di media sosial cenderung santai dan informal, sering mengadopsi bahasa gaul seperti sandi yang artinya sanggup bisa dan kekinian atau up to date yang semakin populer di kalangan anak muda. Teknologi juga memperkenalkan banyak istilah asing seperti online, download, dan upload yang kini menjadi bagian dari kosakata sehari-hari. Ini memperlihatkan bagaimana bahasa Indonesia terus beradaptasi dengan globalisasi. Namun, ada tantangan dalam menjaga bahasa formal kebiasaan. Kebiasaan menggunakan bahasa informal di media sosial dapat mengurangi kemampuan generasi muda memahami tata bahasa dan kosakata formal yang penting untuk pendidikan dan pekerjaan. Oleh karena itu, teknologi juga perlu dimanfaatkan dalam pendidikan bahasa. Misalnya, lewat media sosial sebagai alat pembelajaran untuk membantu siswa memahami kosakata baru dalam konteks yang relevan. Kesimpulannya, meski ada tantangan dalam melestarikan bahasa formal, teknologi membuka peluang inovasi dan pengayaan bahasa Indonesia di era digital. Selanjutnya, saya akan membahas analisa saya tentang kosakata baru yang muncul akibat penggunaan media sosial. Nah, yang kita ketahui, media sosial memiliki pengaruh besar pada perkembangan bahasa Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Platform seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok atau Twitter menjadi tempat munculnya istilah gaul seperti mager yang artinya malas gerak, bucin yang artinya budak cinta, dan gaskan yang ayo lanjutkan. Nah, bahasa ini mencerminkan kreativitas dan tren di area digital. Kosakata baru ini memperkaya bahasa Indonesia dan membuat komunikasi lebih santai serta relevan. Namun, penggunaan bahasa informal yang berlebihan dapat menurunkan kemampuan bahasa formal dan mempengaruhi kualitas tata bahasa. Secara keseluruhan, media sosial menciptakan peluang untuk inovasi dalam bahasa tetapi perlu kesadaran untuk menjaga fungsi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang baik dan benar. Selanjutnya saya akan membahas analisa saya tentang tantangan yang dihadapi dalam menjaga keakuratan bahasa di era digital. Nah, yang kita ketahui, media sosial membuat tantangan bagi keaslian dan keakuratan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa yang santai, singkatan, dan istilah gaul sering mengabaikan tata bahasa yang benar, sehingga bisa menimbulkan kebingungan dalam komunikasi formal. Konten yang tidak terfilter juga sering mengandung kesalahan bahasa yang dapat menurunkan kualitas komunikasi. Selain itu, pengaruh budaya asing melalui media sosial memperkenalkan variasi baru dalam bahasa, tetapi bisa mengancam keaslian bahasa Indonesia jika tidak digunakan dengan tepat. Ketidakformalan dan singkatnya komunikasi di media sosial juga berisiko menghilangkan makna pesan dalam situasi yang membutuhkan kejelasan. Untuk menjaga kualitas bahasa Indonesia, diperlukan edukasi yang mendorong penggunaan bahasa yang baik dan benar, khususnya di kalangan generasi muda. Langkah seperti seminar, kampanye, dan promosi penggunaan bahasa formal di media sosial sangat penting untuk menjaga keberagaman linguistik dan keakuratan bahasa. Halo, perkenalkan nama saya Novel Caksono. Pada kesempatan kali ini saya akan meringkas kesimpulan dari karya tulis ilmiah kami, yaitu bahasa Indonesia mengalami perubahan besar akibat kemajuan teknologi dan media sosial, terutama dalam hal kosakata dan pola interaksi. Adaptasi terhadap perkembangan zaman menciptakan tantangan seperti masuknya pengaruh budaya asing dan penggunaan bahasa yang kurang sesuai dengan kaidah. Agar bahasa Indonesia tetap asli dan akurat, diperlukan langkah konkret seperti pendidikan literasi bahasa, pengawasan penggunaan bahasa di media sosial, dan dorongan untuk menggunakan kosakata yang sesuai aturan. Nah, selanjutnya yaitu ada saran. Sarannya, untuk menjaga keaslian dan keakuratan bahasa Indonesia di era digital sekarang, diperlukan langkah konkret seperti peningkatan literasi, bahasa melalui edukasi, pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi, dan penguatan pengawasan penggunaan bahasa. Langkah ini perlu didukung oleh kebijakan yang mendukung pemeliharaan bahasa serta upaya dokumentasi dan kajian kosakata baru oleh Badan Bahasa.
Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci agar bahasa Indonesia dapat terus berkembang tanpa kehilangan identitasnya. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk menyampaikan hasil tugas kami. Melalui proyek ini, kami belajar banyak hal mulai dari memahami materi tentang transformasi bahasa Indonesia di era digital dan media sosial hingga mengembangkan kerjasama tim. Tentu saja, ada beberapa tantangan yang kami hadapi selama proses pengerjaan. Namun, dengan kerja keras dan koordinasi yang baik, kami dapat menyelesaikan tugas ini. Kami menyadari bahwa tugas ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat menghargai saran dan masukan untuk meningkatkan kualitas kami di masa depan.